Baik, kita mulai kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kakak-kakak Waalaikumsalam semuanya? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang baik secara rohani maupun jasmani ya. Amin. Kita bertemu lagi secara tatap maya hari ini setelah beberapa hari kemarin kakak-kakak melakukan aksi nyata ya di sekolahnya masing-masing, yaitu berkaitan dengan video pembelajaran ya, masih membuat video pembelajaran tentang asesmen otentik di sana. Saya lihat kalau di LMS sudah masuk semua tugasnya. Ada satu sih yang belum masuk sebenarnya. Mungkin itu nanti menyusul atau mau seperti apa nanti saya coba hubungi kembali. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah sudah masuk semua dan sudah terbuka semuanya linknya, dan nanti akan saya proses untuk penilaiannya, dan saya membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama ini untuk menilai video dari kakak-kakak karena harus menonton secara utuh ya video Kak Nur Hasim, Kak Ari, Kak Idan, dan kakak-kakak yang lainnya. Ini harus ditonton secara full dari awal sampai akhir, begitupun dengan modul ajar atau RPP-nya harus disamakan dengan video, apakah sama atau tidak gitu. Baik kakak-kakak, di pertemuan tatap maya kali ini kita akan merefleksikan hasil aksi nyata yang telah kakak-kakak lakukan di sekolahnya masing-masing, yaitu refleksi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Masih ingat tentang Bicor Design? Nah, atau tentang yang lainnya ya untuk refleksi. Nah, nanti kita akan dibagi menjadi 4 kelompok, dan nanti kakak-kakak akan silahkan saling berbagi refleksi mengenai aksi nyatanya dan menyiapkan video pembelajarannya untuk bisa di-share screen atau bisa dikirimkan link link Google Drive-nya ke teman kelompoknya supaya bisa ada saling menganalisis di sana. Oke, sebelum masuk ke lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ari bisa memimpin doa untuk memulai tatap maya kali ini. Siap. Sebelum kita mulai kegiatan ini, maka baiknya kita berdoa supaya lancar dalam kegiatan ini, kita selalu diberi kesehatan. Doa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kak Ari sudah memimpin doa untuk mengawali pertemuan tatap maya kali ini. Adapun tujuan dari tatap maya kali ini ada 2 tujuannya. Yang pertama yaitu kakak-kakak atau peserta ya dapat melakukan refleksi atas bagaimana pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam aksi nyata yang telah dibuat. Jadi nanti kakak-kakak akan melakukan refleksi, tentu ini sudah ya diuploadkan juga di LMS juga kalau saya lihat. Ada 2 orang lagi yang belum masuk untuk refleksinya di LMS, dan itu due date-nya sudah terlewat ya. Mudah-mudahan yang 2 orang ini bisa mengupload tugasnya di malam hari ini. Kemudian yang kedua, peserta dapat menggali lebih dalam refleksi menggunakan framework Borton. Mungkin kakak-kakak masih ingat bagaimana framework Borton ini, ada 3 tahapan ya. What, no what, so what ya, yang berkaitan dengan itu pertanyaannya. Oke, kemudian mengaitkan atau mengkoneksikan antar materi pada modul 2.1 sampai dengan 2.6. Nah, ini berarti berkaitan pada saat kita tatap muka dan tatap maya di 2.6. Nah, ini bagaimana kakak-kakak nantinya merefleksikan, menuangkan hasil refleksinya ini, dikoneksikan dengan hasil materi yang didapat oleh kakak-kakak ketika tatap muka ataupun tatap maya tentang modul 2.6.
Di tatap muka kita sudah belajar begitu banyak sekali materi, di antaranya ada pembelajaran yang efektif. Apakah kakak-kakak sudah merefleksikannya itu dengan pembelajaran yang efektif? Kemudian strategi pembelajaran, apakah kakak-kakak sudah menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai, yang relevan dengan materi yang dipilih? Ada juga pendidikan geraknya, pendidikan kebugarannya, ada juga SEM-nya gitu ya. Nah itu nanti kakak-kakak bisa merefleksikannya dan mengaitkannya atau mengkoneksikan ya dengan materi di modul 2.1 sampai 2.6 dari aksi nyata kakak-kakak yang dibuat di sekolahnya masing-masing. Agendanya itu yang pertama menganalisis video aksi nyata. Jadi nanti akan dibuatkan grup kelompok ya. Nanti masuk ke board masing-masing. Nah, di board tersebut nanti kakak-kakak akan menganalisis video pembelajaran aksi nyata dari kelompok tersebut. Jadi di kelompok itu nanti satu sama lain saling menilai atau saling menganalisis dari hasil video pembelajaran temannya di kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, merefleksikan video aksi nyata tersebut. Nah, ini untuk refleksinya cukup satu orang saja nanti yang merefleksikannya. Dan refleksinya ini nanti akan dibagikan lembar kerja ya atau lembar analisisnya di sana. Ada 14 kriteria yang harus kakak-kakak analisis dari video tersebut dan tentunya RPP-nya juga ya, tidak hanya video. Tentu ada RPP dan modul ajarnya juga yang harus dibagikan kepada teman-teman di kelompok tersebut. Seperti biasa kesepakatan kelas kita ya, tidak berubah dari awal sampai saat ini dan mungkin kedepannya juga akan seperti ini. Yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, yang keempat menghargai waktu bersama, yang kelima memaksimalkan fitur chat, keenam klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir yaitu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah ini jika nanti ada gangguan teknis silakan nanti menghubungi langsung saya atau mau di grup WhatsApp silakan jika terjadi gangguan teknis. Ini ada suatu kalimat ya atau ucapan dari Albert Einstein, pendapatnya ya. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah jadi kakak-kakak dan kita semua jangan malu untuk bertanya. Di sini ada yang bocor suara ya mikrofonnya. Oke. Selanjutnya kita akan menganalisis dan merefleksikan video aksi nyata yang telah dibuat oleh kakak-kakak semua ya. Jadi peserta akan dibagi menjadi 4 kelompok nanti. Berarti kita satu kelompoknya 3 orang dan ada yang 4 orang ya. Kemudian peserta akan menganalisis dan merefleksikan video pembelajaran aksi nyata peserta lain dengan ketentuan video peserta A dianalisis dan direfleksi oleh peserta B. Video peserta B dianalisis dan direfleksikan oleh peserta C. Dan video peserta C dianalisis dan direfleksikan oleh peserta A. Itu jika 3 orang ya. Jika 4 orang berarti ya berkeliling lah intinya gitu. Selama 30 menit ini nanti. Jadi videonya tidak harus full, maksudnya tidak harus full ditonton selama dari menit 1 sampai menit terakhir, enggak. Tapi nanti misalkan yang video yang pertama itu Kanur Hasim yang akan menayangkan videonya. Nah, silakan Kanur Hasim nanti jadi momen-momen kuncinya aja atau momen-momen epicnya saja yang diperlihatkan. Misalkan di pendahuluan, di sana kalau Kanur Hasim membuat video yang di lapangan, ada pengecekan benda-benda berbahaya di sekitar lapangan. Nah ini masuk ke salah satu prinsip dari pembelajaran efektif. Ada prinsipnya di sana masuk. Nah itu diperlihatkan kepada temannya yang menganalisis. Di kegiatan inti misalkan saya menggunakan PBL. Nah sintaksnya seperti apa? Sintaks pertama ketika memberikan permasalahan, perlihatkan videonya seperti apa. Kemudian sintaks kedua, ketiga, keempat. Jadi tidak harus
full dari menit 1 sampai menit terakhir ditonton gitu. Kalau seperti itu tidak akan cukup 30 menit. Karena ada beberapa orang juga ya, beberapa peserta yang membuat videonya ini cukup lama juga gitu. Tapi tidak apa-apa. Karena kan yang penting intinya kegiatan intinya 30 menit gitu. Oke, selanjutnya masing-masing kelompok mencatat hal apa saja yang didapat dari hasil analisis video. Nah, nanti setiap kelompok akan presentasi selama 7 menit. Nah, ini untuk framework Borton-nya ya, untuk refleksinya nanti ada 3 tahapan, what, so what, dan now what. Masih ingat mungkin ya kakak-kakak berkaitan dengan framework Borton ini untuk merefleksikannya. Ini sebenarnya sudah kita bahas juga sebelumnya di Tatap Maya sebelumnya pada saat persiapan aksi nyata, di mana pada tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Di tahapan kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Dan terakhir yaitu know what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Nah, keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas ya, kemudian isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Nah, ini nanti apakah terdapat atau sudah mempertimbangkan isu-isu sosial atau isu-isu ketidakadilan sosial atau isu-isu yang terjadi di pelajaran PJOK atau belum pada saat melakukan aksi nyatanya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksinya. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, yaitu jujurlah. Tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Jadi di sini harus ada kejujuran ya, mengapa misalkan hal itu terjadi dan bagaimana yang kakak-kakak lakukan untuk mengatasi hal tersebut dan tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian bersikap selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide pentingnya saja yang dituliskan. Dan yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini ya. Oke, nah itu mungkin sedikit ulasan berkaitan dengan nanti bagaimana kakak-kakak merefleksikan hasil analisis dari hasil kelompoknya ya, hasil dari menganalisis video gitu. Selanjutnya kita akan membagi 4 kelompok. Saya coba bagi dulu 4 kelompok. Nanti untuk kelompok 1 ada di main room ya. Oke, sebentar ya, saya masukkan dulu nama-namanya. Ya, silakan Kak Dadi, ada yang mau ditanyakan Kak Dadi?
Ini Kak, maaf Kak. Ya. Untuk analisisnya itu satu kelompok, satu video apa semua video Kak? Nanti secara berkeliling, misalkan ada yang 3 orang, Kak Ayu, Kak Dadi, Kak Winda. Nanti video yang Kak Ayu dianalisis oleh Kak Dadi. Video Kak Dadi akan dianalisis oleh Kak Winda. Video Kak Winda akan dianalisis oleh Kak Ayu gitu. Kalau yang 3 orang. Tapi ini kebetulan 3 orang semua gitu. Pas ini kelompoknya. Oh iya, makasih Kak. Ya, jadi bergantian. Cuman nanti videonya tidak usah dianalisis dari menit ke 1 sampai menit terakhir. Tapi nanti Kak Ayu misalkan video yang pertama yang dilihatkan, tunjukkanlah momen-momen epicnya gitu. Momen-momen epic atau momen-momen terbaiknya atau yang memang berkaitan dengan modul 2.1 sampai dengan 2.6 atau 2.5 gitu. Di sana bisa menunjukkan strategi pembelajarannya atau pembelajaran efektifnya seperti apa gitu. Ada juga menunjukkan sintaks dari model pembelajaran gitu. Dan lain sebagainya gitu. Jadi dipilihin saja, gak usah dari menit 1 sampai menit terakhir. Oke, silakan kakak-kakak untuk masuk ke roomnya masing-masing. Ke topik, silakan masuk ke roomnya. Oke, ini untuk Kak Ari, Kak Nanang, sama Kak Nur Hasim di kelompok 1 ya. Silakan saling berbagi videonya, saling berbagi refleksinya. Kebetulan ini satu jenjang ya, SMA. Jadi bisa saling berbagi gitu untuk berbagi pendapatnya. Misalkan mau siapa dulu yang dianalisis dan siapa yang menganalisis. Kemudian untuk lembar analisisnya ada di grup linknya. Jangan lupa di-download dulu. Karena kalau diisi di sana nanti orang lain bisa merubahnya juga gitu. Udah. Oke, download dulu aja. Ya, saya ke kelompok yang lain dulu ya. Rubrik analisisnya loba. Panur heula. Mau mah, Pak. Panur heula sok. Kumaha? Samana ieu pananang. Abi nggak-download di heula, sok weh. Soalnya Abi nganggo laptop istri. Kudu nggak-download heula masalah heula. Oh, drive. Oh iya diganti nama Pak. Bisa. Aksinya. Oh pananang. Mah lagon kulon. Hujan. Gersang, Pak. Ngirimkeun poli teh dipotok besi euy. Oh, acan, masih jauh. Jadi orang telat daftarnya ditutup sana. Ditutup. Tutup. Ya, Abi mah kalau ada kan futsal ya, Pak ya. Jadi karena poli teh masih perlu main service point.
Oh naik diadukeun teh asa kumaha gitu. Iya. Ayo teh sabaraha kali deui urang tetep maya lah burung gesan. Video saha ya Pak? Penur Anur. kelas 7. Ayo geus siap encan. Supaya cepat. Pak Ari, pananang etana geus di-download encan. Oh acan Pak. Dok download lah kayak di checklist mana nu eueuh mana nu aya. Nah, sesuaikan wae lamun eueuh. Abi masih pakai HP gitu ya. Pak Ari bisa. Sok Pak, mangga di-download dia, ada yang download. Catatan motor siap. Ada nih. Suaranya Pak ya? Tapi di printing dengan Abi percepatnya Pak Ari panan. Iya sok mangga Pak. Ada mah biasa modelnya absensi doa gitu. Ada mah biasa model absensi doa gitu ya. Maksudnya ku Abi diieukeun mana anu masuk ke non anu teh pendahuluan gitu inti gitu nya. Ya. Model kewe dimasukkan eta kan tadi aya cek Kadiki dicatat teh pananang Pak Ari Kak Ari kananang anu non teh anu ngecek keamanan teh tadi eueuh urang tadi. Tulis ya tidak gitu.
Nah, eta di pas pendahuluan kan kudu nama ayahnya etanya. Rasa ama pok. Nanti dicatatnya di mana ya di tekan nanti. Coba aku lanjutin ya. Sebenarnya nama orang teh arah ya Pak, kan kadang-kadang di RPP aya di video gue, kadang-kadang di video aya di RPP sok tara tercantum tapi Iya. itu Ini saya tulis wae lah semua di dunia semua. sebuah nama raya nanti orang lingkungan belajar sesuai guru. Maksudnya Ayo nuju ya, apa? ah? Ayo nuju naon? Iya teh kayak kok abi ieu kedeng-kedeng. KPD nya. Kumaha? Nuju eta kan LKPD apa non? Ih, abi kan geus ngabagikeun eta lain cerita kamari. Aduh mana? Anu eta teh anu naon? Ih bener aya 2 Anu eta teh geuning anu belajar kan. Iya teh Oh, nya benar. memberikan rangsangan gitu. Bullshit, Mak. Rangsang. Nah, iya KPD. Mohon. Dia masuk kegiatan inti tapi berkelompok kayak gini. Jadi anak di Nah iya, mana orang pakai asesmen iya Pak nanti asesmen penilaian antar teman kayak gini. Tapi anu nganilai nanti ketua kelompok dia masih iya nanti ngaranna masih kegiatan inti jadi menyusun kan tadi permasalahannya kunaon Indonesia eleh gitu kan ya di pertandingan naon maju teh hilap pokoknya video nanti Indonesia lawan UAE gitu. Jadi alasannya teh karena memang teknik dasarnya kurang lah pada intinya konstitusinya selain fisik dan lain sebagainya tapi kan lebih kepada tekniknya gitu. Nah, ketika tekniknya kurang kok abi di kita video keterampilan teknik dasar di pas tadi teh pas awal teh gini pas di dia. Nah pas di dia teh anggus di share kok abi langsung dititah dia kelompok untuk membuat kumaha caranya melatih teknik dasar tersebut gitu Pari untuk untuk menjawab permasalahan Indonesia lawan mana sih UAE kayak gitu. Nah geus menang itu ke nyusun cari nama ke nyusun tapi sambil nyusun aya ini nanti aya penilaian nah lagi yang pas beres nyusun nah ini terus direncanakan verifikasi Pas kelas 11 sampai kelas 10
Kumaha? Basket passing cash pass bon pass apa high pass di kelas 10 apa di kelas 11? Di kelas 10 Pak. Kelas 10. Tapi semesternya semester 1 abi ningali dina. Iya, 2 gini sekarang. Iya. Sama pakai video PPG yang pura. Bisa maksudnya alina ningali kana chatnya di panana kemarin dari di suatu Siap. lagi percobaan. Ini mulai berkelompok tapi verifikasi si rancangan. Pasti presentasi pandangan Mun. di kelompok. Nah, sebagi lewatnya presentasi. Nah, untuk penilaian keterampilannya Pak Ari Adi di Anggo iya nanti penilaian ayo ibu penilaian angkat teman tapi melihat kepada permainan dua kelompok penilaiannya nganggo penilaian antar teman ya.
Nah, ini pemanfaatan fasilitas aset towering. Jadi pakai porsi. Pakai porsi habis di doring mangga nyumbang. Ya teman lamun bola bisa di kursi 1 poin Pak. Ayah, aku mau. Nah, itu ada yang tiap kelompok di misalkan kelompok 1 di karena merusak karena abi mengarahnya ke gitu misalnya Berarti memanfaatkan layanan modifikasi. nah pananang poli eta nawel wae Bapak net poli nawel wae jadi tinggal foto poli ya. malah kebalik ya. Dia Abi malah bola, dia poli. Ukuran aja. Mending Pak itu mah masih pakai naon teh? Upanya. Ya memang kayak bambu coba. Nah, nah. Nah, ini mulai kegiatan penutup. Karena emang posisinya panas sih kayak gitu. Pendinginan. Terakhir ini pengetahuan kognitif. Ya revisi remedial Pak. Ayah. Ibu minum. Ini masih asesmen pengetahuan. Selesai. Ambil refleksi jadi dibagikan ke barangkali tapi bentuknya enak. Misalkan apakah hari ini kamu bahagia gitu pakai emot kamu air tapi tilu sih cuma tilu dalam bentuk besar di grup harus
Mau ngapain? Pengen nungguin apa? Penutupan akhir. Oke. Beres, lanjut. Yud Pananang. Anta be. Jelas. Apa ngapuang. HP aku. Nah, nama peserta nanti nama peserta nuku orang dia kan analisis. Buka, Panur. Tadi nanti di Berarti nama pesertana Panur Hasim, terus di bawahnya di setna Panur Hasim analisis Kananang. Panur Hasim analisis Abdi gitu. oh di mana? Iya beren. Iya Kalau di hadapna aya sit-sitan, Pak. Oh, sit-sitan. Oh, Ayo, berarti nyendenya. Oh, ayo. Siap. Ya, jadi nganalisis 2 orang. Oke. Ya, lanjut. Lanjut Pananang. Oh, dia nunggu di kan. Nah, di mana di? Atau di mana? Di IMA, Pak. Ramenya. Oh. Ayo. Di pinggirnya ya lapang poli sih main bola. Ini kelompok 1 udah beres semuanya? Belum, baru punya Panur Hasim, Kak. Oh gitu ya, silakan lanjutkan ya. Pak Topik join. Kak Topik tadi ada gangguan di laptopnya. Sebentar Kak Topik, saya kirim ke grup yang tadi ya Kak Topik. Pada abdi heula Kananang. Ya, silakan Kak Topik, bisa gabung ke grupnya, ke kelompoknya. Pada abdi heula Kananang. Malami-lami abdi mah 5 menit. Ayo, supaya cepat Ya. lah.
mana jadi Dua. ini berarti eta tah Laptopnya Pak. Pari lah Pari Siap, Pak Topik hadir. Oh, siap Kang, siap. Siap. Nah, ya. Ayah, Kak. ya suaranya Ya pas ngabsen. Yang pertama biasa masuk salam. Terus beri apresiasi Kak Barudak. Biasa nanyakan kabar. Dan lain-lain. Nah, Pak. Ya, loading euy. Ayo ngabsen, Pak. Ya, pas ngabsena. Loading, Pak. Nah, ini biasa profil Pancasila, Pak, Indonesia Raya. PPG mah. Nah, biasa. Kalau sudah semua, nah ini Pak. Nah, biasa. Memberikan materi, Pak. Biasa memberikan materi mengapresiasi. Nah. Terus anak-anak melihat video pembelajaran atau nanti anak-anak menganalisis sebelum dibagikan kelompok. Nah, setelah anak-anak dikasih video pembelajaran, dibagi kelompok, Pak, udah teh. Nah, sebagai kelompok dibagikan LKPD-na. Nah, biasa. Baru teh ngerjakeun LKPD pakai TPACK, biasalah. Ya, teknologi teh ya, kayak HP. Lanjut ke pembelajaran. Nah, Pak. Peragangan, biasa peragangan statis dinamis lah. Nah, ini langsung ke ice breaking supaya tong jenuh teuing, Pak, gitu. Nah, ini langsung ke pembelajaran, Pak. Nah, guru biasa beri materi project problem based learning. Jadi, anak-anak tadi CESPAS-nya kelebihan, Pak. Tayana langsung ke bonpas. Nah, masing-masing anak kurang lebih 20 sampai 30 kali, Pak. Nah, overhead pass. Nah, ini beri materi overhead pass beda dengan passing di bola voli hampir sama. Kadang-kadang anak dipasingkan, Pak, overhead pass teh. Nah, 2 kali. Nah, Pak, anak-anak materi. Oh, nah. Setelah anak-anak materi, mereka mengerjakan dan berdiskusi mengerjakan LKPD kembali. Biasa, Pak. Nah, gitu.
Nah, setelah itu anak penilaian keterampilan Pak per orang Pak. Nah, di satu persatu Pak. Penilaian keterampilan tadi, penilaian pengetahuan tadi Pak mengerjakan soal 5 menit. Nah, sekarang ini sedang penilaian keterampilan Pak, satu orang. Dinilai. Nah, ini masih tes keterampilan Pak. Setelah ini selesai, game Pak, anak-anak melakukan game per kelompok main basket 5 menit. Nah, kita skip. Oh, ya. Nah, setelah bermain game, anak-anak mempresentasikan hasil analisis gerakan yang benar dan gerakan yang salah yang mereka lakukan, Pak. Nah, mereka mempresentasikan, Pak, per kelompok. Satu kelompok. Nah, setelah itu refleksi, Pak. Jadi evaluasi dan refleksi menjelaskan kembali kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama anak. Terus kita memotivasi lagi anak supaya nanti termotivasi lagi dalam pembelajaran, Pak. Nah, ini kita pendinginan. Setelah pendinginan, mereka melakukan lagi penutupan, dipimpin langsung sama guru, dan doa nanti penutup dipimpin sama siswa, Pak. Terus cekap, Pak. Suara saya di laptop aja ya. Oh, cekap lah Pak Nanang ya. Enggak Pak Nanang bisa? Pak Dek. Abi bisa nampilkan aja. Suaranya saya. Iya, ada suaraan. Assalamualaikum. Disiapkan satu orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Berarti kalau sehat kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran Penjas dari awal sampai akhir. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, ada yang sibuk dengan AC ya? Gerah ya? Sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang tidak hadir sekarang, siapa?
Ada berapa orang? Iya. Udah ini juga sih ngechat ke saya katanya habis berobat. Sherly izin masuk. Persepsi Pak biasa dari berapa awal. Dinasnya kemana? Latihan ini ya? Mau lomba. Kan kalian menghaluskan. Apa kata dari menghaluskan? Dari saya. Atau berarti satu kelompoknya beranggotakan 5 orang. 20 kan totalnya? Nah, silakan dibentuk 4 orang. Paling ini pembentukan kelompok. Masing-masing kelompok ada laki-laki di campur. Gerak spesifik atau klinik dasar. Sebelum kita begini, nanti begini, bukan dengan teman kalian, coba tegar sini. Mainnya begini, maksimalnya di situ berhadapan dengan saya. Nah ini adaptasi dari Pak ice breaking, bukan ice breaking. Mainnya maksimalnya 5. Setelah 5 kembali lagi ke kita begini. ulang. Siap. Mulai 1 2 1 2 3 4 5 6 sedang nge-lag. Oke, perhatian. Tujuan pembelajaran kita apa tadi? Materinya adalah tujuannya adalah untuk menganalisis. Menganalisis itu adalah melihat apa yang terjadi, kemudian tonton, dan ada lembar kerja yang harus masing-masing kelompok kerjakan. Nanti ikuti perintahnya. Ini kita menganalisis dulu ya. Nanti setelah ini kita akan praktek di ruangan. Kelompoknya. Pertanyaan, kalian isi identitas kelompok dulu. Nah, di situ ada tanggal. Siapa-siapa aja. Ini belum mengerjakan berdiskusi tentang nama ya. Aman. Kelompok berapa? Badminton atau cabor atau nomor. Di sini ada bersama dengan teman, buatlah kelompok sejumlah maksimal 6 orang. Sudah ya, maksimal ini kan 6. Kemudian lakukan diskusi aktivitas pembelajaran keterampilan gerak spesifik, permainan bola, basket dengan temanmu dalam satu kelompok. Itu ada. Kemudian diskusikan pertanyaan berikut. Yang pertama adalah jelaskan gambar berikut. Bagaimana cara melakukannya? Nah, berarti kalian di sini ada perintah untuk melihat gambar dulu. Apa yang dilakukan di gambar ini? Kemudian dijelaskan bagaimana cara melakukannya. Gambar itu ngapain sih? Oke. Nah, tentunya berkaitan dengan teknik bola basket.
Jadi dina gambarna bola basket nyebutkan sepak bola. Mana sepak bola dipantul-pantul. Yuk, dimulai. Ya. Atau disampaikan hasilnya. Oke. Boleh silakan mulai berdiskusi. Amati gambar berikut. Silakan dilihat link videonya. Bones itu memantul. Kalian lebih cepat. Enggak caranya kan? Kumpulkan di satu tempat. Ya, bolanya dibawa. Simpan HP-nya yang aman. Simpan baik-baik. Nah, kalau Bones, gimana Bones? Itu. Nah, oke. Udah, semuanya itu, Musahar. Apa itu pecah? Pecah ya? Pecah, Kang. Baik Kak Nanang, Sudah siap? Kak Nur Hasim sama Kak Ari Topan, waktu untuk diskusinya sudah selesai. Kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu untuk melakukan presentasi dari hasil pengamatan kakak-kakak. Silahkan diskusikan atau tentukan nanti video siapa yang akan dipresentasikan dan hasil analisis siapa yang akan dipresentasikan. Tapi di lembar kerjanya itu di akhir itu, kalau di lembar kerja kan hanya what sama no what saja ya untuk refleksi dan umpan baliknya. Nah, tolong ditambahkan untuk so what juga gitu, karena kan ada 3 tahapan untuk refleksi Borton ini ya. Oke, silakan untuk kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Ada yang bersedia duluan? Atau secara berurutan saja ya, dari 1 gitu ya. Silakan untuk kelompok 1 dulu nih. Ini dari kakak-kakak jenjang SMA dan SMK ya. Silakan. Kari. Kanoi dulu ya. Orang kali rek ngabobol ya ngadat. Aing maksudna anu teh presentasi penilaian anu iya entos nu abi tos di eta di checklist aja. Ya abi anu iya anu presentasi videona kitu nya kadiki. Ya, betul Kak Nur Hasim. Aya Kari atau Kananang misalkan. Kayak abi anu presentasi videona gitu. Aya. Kumaha? Abi anu presentasi videona, engke anu ka Ari atau Kananang sok saha anu menjelaskan refleksi etana jeung penilaian ieu mah.
Izin Kak Diki untuk presentasi. Nggak bisa ini. Inilah koneksi Sudah terlihat belum? Nah, ini Kak Nana, Kak Nur Hasim sudah bisa terlihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak izin kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait aksi nyata. Ini merupakan video saya. Nanti untuk selanjutnya presentasi semuanya akan disampaikan oleh Pak Ari atau Kak Nanang. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kakak mohon maaf. Di sini banyak bocah-bocah. Ini ramai kayaknya nih di tempat kanan. Soalnya kan di sebelahnya ada lapang voli. Oh, Sebelah sih di depan rumah. ya Jadi gak apa-apa. terkadang bahasanya lepas kendali. Ini direkam juga kayak. Ini boleh di ini nggak? Gak ada suaranya, Kak. Percepat Nggak ada atau nih. gimana? Percepat boleh. Boleh Kak Nur Hasim dipercepat saja. Enggak Pak Wario? Maaf Kak, Kak Diki, yang untuk dipresentasikannya itu apakah refleksinya, apakah kita harus melihat video semua? Nah, seharusnya sih sama videonya juga. Cuman kalau memang kita nanti waktunya tidak cukup, Nah ya itu mungkin baik. kita terbatas di waktu, jadi kan kita kan udah menganalisis masing-masing video dan untuk memilih salah satu videonya, ya mungkin ini kelompok 1 itu menganalisis video Kak Nur Hasim. Nur Hasim, betul. Mungkin langsung aja ke itunya ya kayak ke refleksinya atau gimana Kak? Boleh seperti itu juga. Ini harusnya sambil diceritakan, nggak apa-apa ditayangkan video seperti ini, tapi harusnya sambil disampaikan hasil analisis dari refleksinya. Oh iya. Gitu. Jadi misalkan di video Kak Nur Hasim, ketika di RPP-nya itu kesesuaian dengan RPP atau modul ajar dengan video yang diunggah, ada apa tidak gitu. Kemudian backward design-nya ada atau tidak gitu. Sambil diperlihatkan videonya juga gitu. Nah ini berarti Kak Nanang bisa sambil menyampaikan Kak Nanang hasil. Tadi Kak Nur Hasim dianalisis sama siapa? Kak Nanang apa Kak Ari? Semua. Oh semua, ya silakan. Mau Kak Nanang atau Kak Ari yang menyampaikan hasil analisisnya gitu sambil Kak Nur Hasim memperlihatkan di sana.
kriteria-kriteria yang dianalisis tersebut gitu. Silakan mau Kananang, apakah Ari yang menyampaikan hasil analisisnya? Kumaha Kak Ari? Enggak, bagi 2 wae, Pak. Bagi Ya, dua. silakan. Biar Sopan. berbicara Sopan. semuanya. Oke, saya dulu ya, Pak. Kalau Silakan. hasil analisis video Kak Nur Hasim, kalau dilihat dari RPP dan video yang enggak itu pasti sudah sesuai ya. Walaupun mungkin kadang-kadang kita orang di lapangan dari video dan RPP suka ada yang sedikit-sedikit malah dianggap ini Pak nyambung lah. Terus backward desainnya, berarti Pak Nur Hasim sudah merencanakan pembelajaran efektif, jadi pembelajaran yang mundur seperti bermakna dari namanya desain mundur itu ya. Sudah ada terlihat Pak di videonya. Terus tadi misalkan mempertimbangkan isu-isu sosial, berarti isu-isu sosial adalah itu bisa jadi kan sosialisasi masyarakat kan. Nah ini anak-anak ini apakah bertanya isu-isu itu, jadi apakah nggak punya lapangan lengkap atau dan lain-lain. Terus pemanfaatan sumber daya ada tuh sudah jelas kan. Tidak itu di lapangan basket mereka sudah memanfaatkan sumber daya kekuatan. Menggunakan pilihan satu model, jadi ya satu model, jadi itu cepat Pak Nur Hasim lebih ke kayaknya kalau dilihat di sini Pak Nur Hasim itu lebih ke discovery learning Pak. Atau daya komando. Terus membuat rancangan asesmen otentik ya berpadan kepada siswa. Jadi siswa itu jadi di bersisir berpikir atau beranalisis berpikir kritis. Jadi memecahkan masalah-masalah misalkan dikasih KPD, mereka menganalisis, mereka membuat gerakan-gerakan kesalahannya apa, yang gimana. Terus lingkungan belajar yang tujuan belajar ada, peserta didik nyaman ada karena mereka happy, tidak ada yang mengeluh kelihatannya tuh senang sekali bermain. Guru menyampaikan instruksi, guru menganalisir, guru memberikan kesempatan berkontribusi, guru semuanya ada Pak. Ya, guru tidak melakukan hukuman, konsekuensi negatif atau menambah tidak ada. Guru secara konsisten ya ada. Guru memberikan pujian, mungkin bagi yang menjawab dikasih tepuk tangan atau diaplaus itu sangat wajar kali ya. Terus guru menyampaikan tujuan pelajaran itu pasti, rangkaian aktivitas itu pasti, memastikan peserta didik memahami tujuan pasti karena TP disebutkan ya. Wow. Guru mengajak peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya pasti itu ada karena dibuat per kelompok. Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari ada bisa terlihat. Terus mengajak peserta didik merefleksikan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari ada. Jadi mereka melakukan presentasi dari di awal atau di akhir kelihatannya. Guru memberi evaluasi ya, terus memotivasi mendorong siswa untuk melakukan hal tersebut. Dan ada guru tidak memberikan umpan balik bernada negatif ya, misalnya pasti karena kalau bernada negatif pasti anaknya jadi malas olahraga Kak. Secara umum umpan balik, waktu belajar, pendekatan, mau memberikan contoh praktek langsung ya ada tadi penerapkan. Strategi pembelajarannya boleh. Penerapan pembelajaran berbasis model ada Kak. Enggak, Pak Nanang nomor 13 sampai akhir refleksi boleh Pak Nanang lanjut. Siap Kak Ari, terima kasih atas waktunya. Izin kakak-kakak untuk melanjutkan hasil diskusi kelompok 1 ini mengenai video pembelajaran yang Kak Nur Hasim lakukan. Untuk nomor 13 itu adalah penutup proses belajar. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik. Pak Nur Hasim sudah melakukan, kemudian guru memberikan penekanan terhadap hal-hal yang perlu ditingkatkan. Nah, di sini ada tuh Pak Nur Hasim menjelaskan apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan masukan, refleksi proses pembelajaran. Kemudian sudah Pak Nur Hasim juga melakukannya. Kemudian lanjut ke nomor 14, merancang asesmen otentik. Pak Nur Hasim untuk guru menggunakan asesmen otentik. Pak Nur Hasim menggunakan LKPD untuk asesmen tentang pengetahuan dan keterampilan.
Terus tadi langsung bermain bermain dengan modifikasi permainan yang waktu, jarak, dan tadi ada pemanfaatan aset yang berupa ring basket diganti dengan bangku sekolah. Kemudian untuk melancarkan objek instrumen di modul ajar sudah ada, kemudian sudah dilakukan. Kemudian ada motor, kognitif, dan afektif. Kemudian yang selanjutnya guru menggunakan variasi metode asesmen untuk mengukur kinerja peserta didik. Sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir di 14 asesmen otentik yang dirancang oleh guru mampu mengukur ketercapaian tujuan belajar peserta didik. Kemudian ini juga sudah dilakukan, tercantum juga di modul. Kemudian yang terakhir yaitu adalah menerapkan asesmen otentik. Yang pertama, guru menggunakan kriteria penilaian yang dirancang di dalam dokumen perencanaan pembelajaran. Sudah, guru melibatkan sedik dalam melakukan asesmen. Sudah, guru memberikan umpan balik perbaikan berdasarkan hasil asesmen. Sudah, guru melibatkan peserta didik untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, ini seperti contoh yang ini, guru memberikan apa yang harus diperbaiki. Mungkin barangkali sampai di nomor terakhir hasil diskusi kelompok 1. Baik, terima kasih dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya bersama di anggota kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu ke kelompok 1, silakan. Atau mau didiskusikan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk ke kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, terima kasih. Pak Dadi boleh minta tolong untuk share screen video Kak Dadi aja. Ya, bentar. Kak Ayu, nanti untuk hasil analisisnya itu kriterianya secara umum saja ya. Misalnya 1 RPP ini sudah secara garis besarnya sudah ada atau belum gitu. Kemudian mengembangkan lingkungan gitu ya. Iya. Oke, silakan lanjutkan. Sambil disampaikan saja Kak Ayu hasil analisanya sambil menunggu Kak Dadi share screen. Langsung aja ya Kak, untuk kesesuaian RPP atau modul ajar dengan video yang diunggah ini, iya sesuai. Backward design juga iya, mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK juga betul, iya. Pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan juga iya. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK iya juga. Membuat rancangan asesmen otentik, mungkin yang Ayu lihat dari MPP-nya belum muncul atau belum dimasukkan sepertinya asesmen otentik ini, tetapi untuk pembagian seperti lembar jawaban di dalam videonya sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sesuai dengan tujuan belajar dan karakteristik peserta didik, iya. Membuat peserta didik nyaman dan senang di dalam pembelajaran, iya. Instruksi kepada peserta didik dengan jelas. Organisir peserta didik agar terlibat aktif juga iya. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, iya juga. Guru memberikan kesempatan pada saat didik saling berinteraksi. Iya juga, guru melakukan balik. Mungkin biar cepat di ini aja kali ya Kak, membacakan yang tidaknya. Ya, boleh silakan. Bentar Kak. Nah, di awal guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru juga Ini videonya dibagikan. ya di share screen boleh. Jadi sekalian Ayu juga ini membacakannya tadi.
Nah, guru menggunakan waktu pembelajaran untuk aktivitas tanpa ada peserta didik yang menunggu, tapi tidak menurut Ayu karena peserta didik masih ada yang menunggu pada saat kegiatan intinya yang masuk ke gerakan lokomotornya karena masih banyak peserta didik yang menunggu. Terus juga guru memberikan contoh atau mempraktikkan yang tadi Ayu lihat juga ngelihat Pak Dadi tidak mempraktikkan tetapi hanya memberi instruksi gerakannya seperti ini seperti apanya. Terus kemudian guru juga tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih tugas, strategi, atau mengambil keputusannya. Terus, guru menutup pembelajaran juga tidak memberikan kesimpulan. Kemudian guru juga mungkin tidak menggunakan asesmen otentik karena tidak masuk ke RPP, tetapi juga jadi kurang sesuai sepertinya. Terus di sini juga merancang rubrik atau instrumen penilaian yang mengintegrasikan domain psikomotor, kognitif, dan afektif menurut Ayu juga tidak. Asesmen otentik yang dirancang oleh guru mampu mengukur ketercapaian tujuan belajar peserta didik. Tidak, menurut saya tidak karena juga emang tadi yang udah dijelasin dari awal tidak dicantumkan dalam RPP-nya. Terus guru juga menggunakan kriteria penilaian yang dirancang dalam dokumen perencanaan pembelajaran. Di sini yang refleksi dan umpan baliknya ada what guru tidak menerangkan tujuan pembelajaran dan guru juga tidak memperlihatkan asesmen otentik di dalam RPP. So what-nya guru melakukan strategi mengajar instruksional. No what-nya seharusnya asesmen otentik dimunculkan atau dimasukkan dalam RPP. Mungkin presentasi dari saya dari analisis video daripada di Naon Bu Ayu tong ceurik kan. maaf malah nggak enak badan. Iya, terima kasih Kak Ayu sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di kelompok 2. Apakah ada tanggapan dari kelompok yang lain? Silakan. Ini Kak Waryo angkat tangan ini yang tadi atau baru lagi nih? Yang tadi kali ya. Oke, selanjutnya kalau tidak ada tanggapan dari kelompok lain, kita lanjutkan ke kelompok ketiga. Silakan untuk kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Kak Topik, Kak Indra, sama Kak Ardian, silakan untuk menyampaikan hasil analisisnya. Baik, Kak Indra. Itu yang ada lagi sama siapa yang mau ini? Tadi yang mau gantian juga sama Ardian dulu. Yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita Silakan tadi yang menganalisisnya siapa? Untuk bisa menyampaikan hasil analisisnya. Ya, saya Kak. Oh ya, silakan Kak Ardian. Pak bola ya. Ini kita ada Dipersingkat saja Kak Ardian. Dilihat kriterianya kira-kira yang tidak ada mana saja gitu. pemanasan dulu, setelah itu Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merefleksikan video pembelajaran dari Kak Indra. Kak Indra sambil di play aja, cuman suaranya di mute, suara videonya. Kesesuaian RPP modul ajar dengan video yang diunggah ya, background design ya, mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK ya, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan
ya menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK, ya membuat rancangan asesmen otentik, ya. 2. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar sesuai dengan tujuan belajar ya, dan karakteristik peserta didik. Lingkungan belajar sesuai dengan tujuan belajar dan karakteristik peserta didik ya. Membuat peserta didik nyaman dan senang di dalam pembelajaran ya. 3. Adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Guru menyampaikan instruksi kepada peserta didik dengan jelas ya. Guru mengorganisir peserta didik agar terlibat aktif, semangat, dan berkontribusi dalam proses pembelajaran ya. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran ya. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berinteraksi dengan peserta didik lainnya ya. Guru meminta umpan balik peserta didik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Ya. 4. Pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Guru tidak melakukan hukuman konsekuensi negatif untuk mendorong peserta didik. Ya. Guru tidak melakukan hukuman guru secara konsisten menampilkan ekspresi wajah dan gestur tubuh mencerminkan emosi positif. Ya, guru memberikan pujian dan dorongan secara terbuka kepada peserta didik. Ya, guru memberikan dukungan, dorongan, dan bantuan kepada peserta didik. Ya. 5. Pembukaan proses belajar. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya. Guru menjelaskan rangkaian aktivitas yang dilaksanakan. Ya, guru memastikan peserta didik memahami tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilaksanakan. Ya, guru mengajak peserta didik berdiskusi berkaitan dari topik yang dibahas. Ya, guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata atau sehari-hari. Ya, guru mengajak peserta didik merefleksikan aktivitas pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Ya. Pembangunan konten, guru memberikan ekstensi, ya. Guru memastikan penugasan sebelum tugas penerapan yang diberikan kepada peserta didik, ya. Umpan balik, mungkin di sini umpan balik memberikan secara umum, ya. Waktu belajar akademis, guru menggunakan waktu untuk memberikan interaksi yang mengelola kelas dengan efektif, ya. Guru menggunakan waktu pembelajaran untuk aktivitas tanpa ada peserta didik yang menunggu, ya. Selanjutnya pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Guru memberikan bantuan dan arahan kepada peserta didik, ya. Guru memberikan contoh mempraktikkan secara langsung, ya. Guru bertanya kesulitan yang dialami peserta didik, ya. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Ya. 11. Strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya dan berpendapat. Ya. Guru menunjukkan performa mengajar yang sangat kental dengan tema-tema utama. Ya. Guru menunjukkan penggunaan fitur belajar mengajar dalam model secara konsisten dalam proses pembelajaran. Ya. Penutupan proses pembelajaran, guru menutup pembelajaran dengan memberikan kesimpulan. Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik, ya. Guru memberikan penekanan terhadap hal-hal yang perlu ditingkatkan, ya. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan masukan atau merefleksi proses pembelajaran, ya. Merancang asesmen otentik. Guru menggunakan asesmen otentik, ya. Merancang rubrik instrumen penilaian integrasi dominan psikomotor kognitif efektif. Guru menggunakan variasi metode asesmen untuk mengukur kinerja peserta didik, ya. Asesmen otentik yang dirancang oleh guru mampu mengukur capaian tujuan pembelajaran peserta didik, ya. Penerapan asesmen otentik, guru menggunakan kriteria penilaian yang dirancang di dalam dokumen perancangan pembelajaran, ya. Guru memberikan umpan balik perbaikan berdasarkan hasil asesmen,
Ya, guru melibatkan peserta didik dalam memberikan rekomendasi perbaikan. Ya, mungkin itu saja, Kak, yang saya. Oke, terima kasih Kak Ardian, Kak Indra, sama Kak Taufik yang sudah menyampaikan hasil dari hasil diskusi dari kelompok 3 ya. Dan kelompok terakhir, ada yang mau ditanyakan dulu ke kelompok 3 yang barusan presentasi atau memberikan tanggapannya? Silakan dari kelompok yang lain. Ya, jika tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok terakhir, kelompok 4, ada Kak Waryo, Kak Fadli, sama Kak Idan. Silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, mungkin mau sama Kak Waryo. Boleh Kak, boleh. Kelihatan nggak Kak? Ya dah, sudah kelihatan videonya. Filenya sudah ada, Kak Waryo? Ada Kak, ada. Ya, silakan. Oke, mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Kak Idan, saya sendiri, dan Kak Fadli. Kami sudah melihat video dan membaca juga RPP-nya Kak Idan. Videonya juga Kak Idan ya. Jadi kita semua menganalisis yang pertama yaitu tentang RPP atau modul ajar. Di sini kesesuaian RPP modul ajar video yang diunggah sesuai, walaupun emang sedikit ada yang tidak sesuainya sih Kak. Ya, terus back foundation-nya ada ya, mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK, ia juga memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan, ia menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK. Itu juga ada membuat rancangan asesmen otentik ya, ada. Selanjutnya yaitu nomor 2, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Salah satunya itu lingkungan belajar sesuai dengan tujuan belajar dan karakteristik peserta didik. Ia membuat peserta didik nyaman dan senang di dalam pembelajaran. Ya, di dalam pembelajaran mungkin sangat menyenangkan ya terlihatnya. Karena emang Kak Idan membuat video pembelajaran itu dengan materi Gala Asin kalau nggak salah. Terus lanjut yang ketiga, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu iya semua Kak ya. Jadi untuk yang ketiganya iya semua, guru menyiapkan, mengorganisir, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berinteraksi, itu iya. Guru meminta umpan balik kepada peserta didik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan, itu iya. Lanjut ke nomor 4, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Iya, guru menjelaskan rangkaian aktivitas yang akan dilaksanakan. Iya, guru memastikan peserta didik memahami tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilaksanakan. Itu juga iya, guru mengajak peserta didik berdiskusi terkaitan dari topik yang dibahas. Itu juga iya. Lanjut yang ke-6, pembelajaran kontekstual. Guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata atau sehari-hari. Ya, guru mengajak peserta didik merefleksikan aktivitas pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Mungkin di situ kelihatan ya. Terus lanjut ke nomor 8, umpan balik. Guru tidak memberikan umpan balik. Umpan balik bernada negatif. Kalau nggak salah di sini iya, guru memberikan umpan balik yang relevan, iya. Guru memberikan umpan balik umum, iya. Guru memberikan umpan balik khusus. Di situ ada salah satu siswa yang mencontohkannya. Guru memberikan umpan balik yang informatif secara teratur dan cukup.
Iya. Lanjut ke nomor 9. Waktu belajar yang akademis. Bentar, Kak. Karena saya di HP nih susah. Nomor 9, waktu belajar yang akademis. Guru menggunakan waktu untuk memberikan instruksi dan mengelola kelas dengan efektif. Ya, guru menggunakan waktu pembelajaran untuk aktivitas tanpa ada peserta didik yang menunggu. Ya, mungkin di situ yang mengamati ya, itu di situ ada permainan galasin. Kalau yang mengamati kayak gitu maksudnya menunggu atau tidak, Kak? Sharing aja dulu, Kak. Situ mungkin iya ya. Ya, silakan barangkali yang lain bisa berpendapat. Di situ kan ada permainan nih, mungkin kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 itu mengamati. Nah, dikaitkan dengan yang tadi gimana, Kak? Ada yang berpendapat? Kalau nggak ada, lanjut aja. Lanjutkan dulu aja, Kak Waryo. Oke, yang ke-10, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Guru memberikan bantuan dan arahan kepada peserta didik. Iya, guru memberikan contoh atau mempraktikkan secara langsung. Iya, guru bertanya kesulitan yang dialami peserta didik. Iya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Ya, guru memberikan bantuan dan arahan peserta didik untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Ya, mungkin selanjutnya Kak Padli bisa dilanjutkan, Kak Padli. Bisa dikirim kayak filenya tadi, Kak. Saya kirim tadi file di sini. Lanjutkan Pak Waryo, lanjutkan. Barang tadi. Lanjut aja ya. Yang 11, strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya dan berpendapat. Ya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih tugas, strategi atau pengambilan keputusan. Mungkin di situ kurang terlihat, jadi tidak. Guru menunjukkan performa mengajar yang sangat kental dengan tema utama. Ia, guru menunjukkan penggunaan fitur belajar, mengajar dalam model secara konsisten dalam proses pembelajaran. Di situ kalau nggak salah tidak ada, yang saya amati tidak ada untuk fitur belajar mengajar dalam model secara konsisten dalam proses pembelajaran. Lanjut yang ke-13, guru menutup pembelajaran dengan memberikan kesimpulan. Ia, guru memberikan apresiasi kepada peserta didik. Ia, guru memberikan penekanan terhadap hal-hal yang perlu ditingkatkan. Ia, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan masukan atau merefleksikan proses pembelajaran. Ya, lanjut yang ke-14, merancang asesmen otentik. Lihat di modul ajar, mungkin sekilas tadi asesmen otentiknya belum terlihat ya, belum ada. Guru menggunakan asesmen otentik, ya, karena di sini mungkin terlihat karena ada permainan galasin, di situ ada penilaian asesmen otentiknya. Merancang rubrik instrumen penilaian yang mengintegrasikan domain psikomotor, kognitif, dan efektif. Ia, guru menggunakan variasi metode asesmen untuk mengukur kinerja peserta didik. Asesmen otentik yang dirancang oleh guru mampu mengukur ketercapaian tujuan belajar peserta didik. Ya. Guru menggunakan yang ke-15, menerapan asesmen otentik. Guru menggunakan kriteria penilaian yang dirancang di dalam dokumen perancangan pembelajaran. Ya, guru melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen. Ya, guru memberikan umpan balik ke perbaikan berdasarkan hasil asesmen. Ya, guru melibatkan peserta didik untuk memberikan
rekomendasi perbaikan. Ya, mungkin untuk what, no what, dan SWOT-nya belum terisi, Kak. Mungkin itu aja, Kak, dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Warjo, Kak Idan, sama Kak Fadli yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan kepada atau yang mau disampaikan kepada kelompok terakhir ini? Jika tidak ada, Kak Idan mohon untuk di stop sharingnya. Ya, terima kasih Kak Idan. Oke, jika tidak ada yang mau disampaikan ke kelompok 4, kita lanjutkan untuk diskusi atau tanya jawab dulu ya, sebelum nanti penutup kita. Ada yang mau ditanyakan? Tadi Kak Warjo sudah menanyakan apakah kelompok ketiga yang menunggu atau menganalisis kelompok 1 dan 2 sedang bermain hadangan ini termasuknya itu waktu tunggu atau seperti apa gitu. Silakan barangkali ada yang mau berpendapat. Nah, ini Kak Warjo, Kak Yustina, silakan Kak Yustina. Menurut saya ya Kak, kan kita waktu itu belajar belajar yang efektif gitu. Di situ kan waktu tunggu itu jika lebih dari 50% siswa menunggu, yang dari misalkan kayak waktu itu video saya termasuk lebih banyak aktivitas menunggunya, waktu tunggunya daripada aktivitasnya. Tapi menurut saya yang Kak Idan tadi lebih masuknya aktivitas karena lebih dari 50% siswa beraktivitas gitu. Oke, terima kasih Kak Ayu sudah berpendapat. Kak Warjo gimana Kak Warjo? Sudah terjawab? Atau dari yang kakak-kakak yang Sudah, lainnya? Kak, sudah, Kak. Oh, sudah langsung terjawab ya. Cukup. Ya, terima itu. kasih Kak Ayu. Kita bisa membedah lagi, mengelaborasi lagi kembali di materi di tatap muka untuk aktivitas, kemudian waktu tunggu, instruksi, dan lain sebagainya ya. Oke, ada pendapat lain mungkin dari kakak-kakak atau yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, Kak Nur Hasim, silakan Kak Nur Hasim. Kak Diki izin, terutama saya juga mungkin ini minta sumbang saran saja mungkin terkait pembelajaran berdiferensiasi. Betul. Bukan harus ada asesmen dulu ya, asesmen kognitif kalau nggak salah. Karena kan kalau non kognitif itu lebih kepada luar konteks konten gerak lah kalau nggak salah menurut saya. Nah ini kan kalau misalkan kita melakukan asesmen asesmen kognitif di masing-masing materi, ini apakah memang harus dilakukan seperti itu untuk pembelajaran berdiferensiasi atau bagaimana Kak Diki? Oke, jadi pertanyaan Kak Nur Hasim, apakah dari setiap materi kita harus melakukan asesmen diagnostik atau tidak gitu kan maksudnya? Ke arah sana ya Kak Nur Hasim? Ya, mungkin ke arah itu Kak Diki. Untuk menjawab pembelajaran berdiferensiasi ya, karena kan diferensiasi nggak hanya anak kebutuhan khusus aja mungkin ya, karena anak yang susah gerak 1, 2, 3, 4 yang lainnya juga harus memerlukan, katanya kan didengung-dengungkan diferensiasi gitu. Nah itu mohon sumbang saran. Silakan dari kakak-kakak yang lain ada yang berpendapat? Dari kakak-kakak yang lain barangkali ada yang berpendapat berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi yang harus ada asesmen diagnostik juga ya di awal.
Tadi Kak Nur Hasim bertanya apakah di setiap materi untuk memfasilitasi diferensiasi ini harus dilakukan asesmen diagnostik di kognitif gitu ya atau tidak gitu. Kalau tidak ada pendapat saya Kak Nur Hasim, barangkali nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dengan kakak-kakak yang lainnya. Selama menurut Kak Nur Hasim asesmen diagnostik yang sudah dilakukan itu masih relevan, yaitu tidak usah dilakukan asesmen diagnostik lagi. Tapi misalkan ketika pindah materi dan dirasa itu hasil diagnostiknya itu sudah tidak relevan, maka di sana Kak Nur Hasim melakukan asesmen diagnostik tersebut di awal pembelajaran gitu. Tapi biasanya asesmen diagnostik ini dilakukan di awal semester. Di pertemuan 1 bahkan itu kita sudah melakukan asesmen diagnostik gitu. Nah, asesmen diagnostik itu menjadi pegangan kakak-kakak sebagai guru PJOK bagaimana memfasilitasi berbagai karakteristik dan berbagai kebutuhan ajar dari muridnya gitu. Nah, dari sanalah terjadinya diferensiasi. Ketika anaknya yang visual, bagaimana kita memfasilitasi anak yang visual ini. Ketika anak yang itu auditori, bagaimana kita memfasilitasi yang auditori. Dan bagaimana ketika kebutuhan anaknya itu kinestetik, ya bagaimana kita memfasilitasi yang kinestetik ini. Gitu. Kalau untuk yang non-kognitifnya ya, itu kita lakukan tes diagnostiknya dan nanti kita bagaimana memfasilitasi dari hasil perbedaan-perbedaan yang terjadi dari setiap anaknya. Sehingga nanti kan ada pengelompokan siswa berdasarkan hasil diagnostik. Dan treatmentnya juga akan berbeda, bahkan media pembelajarannya mungkin akan berbeda juga gitu. Kalau kita menggunakannya diferensiasi konten, berarti media pembelajarannya berbeda atau bentuk permainannya berbeda. Kalau proses, berarti di sana apa yang dilakukan untuk melakukan diferensiasi proses gitu. Kalau produk, apa yang dihasilkan dari anak tersebut, produknya apa gitu dari materi tersebut gitu. Tetapi tentu dengan mempertimbangkan tadi hasil diagnostik dari kebutuhan belajar siswa. Jadi selama masih relevan, misalnya dalam satu semester, ya kalau memang dirasa masih relevan itu hasil diagnostiknya ya sudah berarti hanya di awal semester saja. Tapi kalau misalkan setelah 3 bulan, wah ini kok kayaknya udah agak relevan lagi nih. Ada anak yang berubah lagi nih karakternya gitu. Awalnya misalkan dia itu senangnya itu visual, oh kok sekarang malah jadi dia kayak ikut senangnya itu kinestetik gitu, kebutuhan belajarnya. Nah itu bisa dilakukan untuk asesmen diagnostik lagi gitu. Nah mungkin itu pendapat dari saya Kak Nur Hasim. Barangkali dari kakak-kakak yang lain ada yang mau berpendapat? Atau mau yang ditanyakan lagi silahkan sebelum kita ke penutup. Kalau cukup ya, kalau tidak ada memang secara waktu ya kita sudah lewat nih cukup 15-17 menit nih lewatnya, lumayan. Oke, kita masuk ke akhir dari pertemuan tatap maya kali ini, tetapi saya ingatkan kakak-kakak bahwa di tanggal 7, 8, dan 9 November kita maraton kembali untuk tatap maya. Di tanggal 7 dan 8 itu 3 JP, masing-masing 3 JP, 3 jam pelajaran. Dan di tanggal 9 hanya 1 JP. Dan ini kita akan membahas modul 3 berkaitan dengan komunitas belajar ya. Komunitas belajar di sekolah masing-masing nanti kita akan membahas di modul 3 tersebut. 7, 8, 9. Ya betul, 7, 8, dan 9 November itu kita maraton dan sisanya di minggu berikutnya itu hanya 2 tatap lagi. Silakan Kak Idan, ada yang mau ditanyakan? Kalau lihat di jadwal mah tanggal 7, 8 aja Kak. Ada tanggal 9-nya Kak di bawahnya, yang 1 JP itu Kak. Oh gitu. Boleh. Nanti ya kita maraton lagi Kak ya. Oh 1 JP ya di itunya. Kebetulan ya, saya ada kejuaraan di Semarang Kak. Oh iya. Barangkali nanti bisa menyesuaikan Kak kita waktunya. Oke, atau siap. Mungkin nanti Kak Idan bisa menyesuaikan mengikuti Jimit-nya ya. Oke siap. Terima kasih.
Oke, kita di ujung di ujung tatap maya, Kak. Kita tutup dengan doa. Silakan Kak Nur Hasim untuk memimpin doa penutup. Baik, kakak-kakak sekalian, mengakhiri kegiatan hari ini agar mudah-mudahan kita diberikan manfaat dan kesehatan dalam aktivitas kita sehari-hari. Membaca surah Al-Fatihah. Dimulai. Bismillah. Selesai, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Nur Hasim sudah memimpin untuk membaca doa penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semuanya yang telah berkenan untuk mengikuti tatap maya kali ini dan hadir secara seutuhnya. Ya, kita akan bertemu lagi nanti di tanggal 7, 8, dan 9 secara tatap maya juga. Sebelum saya tutup, saya tutup dulu ya sebelum kita screenshot nanti ya. Saya tutup tatap maya kali ini. Nah, ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk screenshot dulu dan open kamera dulu semuanya biar ada dokumentasi.